Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sinta Haryani. Di sini Sinta akan membahas atau menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengantar sastra di UAS, ulangan akhir semester. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa itu soalnya? Sastra merupakan cerminan dari hidup dan kehidupan. Mengapa? Jawabannya, karya sastra merupakan cermin dari sebuah realitas kehidupan. Sebuah karya sastra yang baik memiliki sifat-sifat yang abadi dengan membuat kebenaran-kebenaran hakiki yang selalu ada selama manusia masih ada. Sastra tidak hanya sekedar karya yang bersifat imajinatif dan pribadi, tetapi dapat pula merupakan cerminan atau rekaman budaya, suatu perwujudan pikiran tertentu pada saat karya itu dilahirkan. Untuk itu, lanjut di soal nomor 2. Sebutkan mitos apa saja yang ada di daerahmu. Apakah ada kaitannya antara mitos dan legenda? Nih, di desa saya sendiri itu ada mitos dilarang atau menikahi di desa seberang, di desa bisa disebut desa Undaan Lor, di desa Wates, di desa saya itu dulu katanya kononnya menanam kangkung itu di tanah Undaan Lor. Itu kangkungnya mati dan gak pernah akan hidup. Lah, itu sebaliknya, Undaan Lor kalau menanam kangkung atau menanam tanaman di desa Wates itu tidak akan tumbuh dan tidak akan subur. Konon katanya juga ada pertarungan getih-getih apa gitu, saya lupa, tapi ada juga orang yang bilang nggak ada apa-apa gitu, ada yang bilang seperti itu. Namanya juga mitos, kita percaya atau tidaknya kan diri sendiri. Tapi banyak yang sudah terjadi, maksudnya kayak ada mungkin perceraian, meninggal, salah satu dari mereka meninggal, terus ada yang cacat dari anaknya atau apa gitu. Jadi warga desa Wates dan warga desa Undaan Lor itu tidak berani menikah, maksudnya tidak berani ada pernikahan. Pasti dari orang tua sesepuh itu melarang, takut kalau terjadi apa-apa kepada seseorang itu. Nah itu mungkin kayak gambarannya atau itu belum ada sih, karena cerita ini mungkin banyak orang yang belum tahu atau sudah lupa atau tidak dipublis. Kita lanjut soal yang lain. Nomor 3, sebut membuat antologi puisi. Sudah jadikah? Alhamdulillah, buku antologi puisi kelas A sudah dicetak, baru proses pencetakan. Di sini saya akan menganalisis tentang puisi-puisi saya yang ada di antologi puisi itu. Yang pertama, Mencabar Corona, yang isinya tentang kebahagiaan seseorang yang bisa tertawa lepas, yang bisa berbahagia, berlari ke sana kemari. Tapi tiba-tiba ada bencana datang, ada virus corona datang. Lalu mereka menjadi sebaliknya. Mereka menjadi muram, mereka menjadi sedih, mereka jadi bosan, tidak seperti dulu lagi. Itu. Lanjut puisi kedua, Apa Maumu. Ini sebenarnya sama tikus-tikus berdasi itu ada kaitannya, karena ini mencibir, mengkritik dari penjabat DPR. Kemarin kan ada isu DPR itu ya,
Omnibus Law itu. Jadi saya buat puisi itu yang menceritakan tentang jahatnya para penjabat kepada masyarakat miskin, masyarakat kecil, masyarakat desa. Dan yang satu, tikus-tikus berdasi itu bermuka dua, dalam arti mereka di luar tampak baik, janji-janjinya banyak, tapi kalau sudah jadi dia melupakan semuanya, apalagi ingat dengan janji-janjinya. Ia hanya memperdulikan uang, uang, dan uang, makan dan makan, perut, urusan perut. Maka puisi itu berjudul Tikus-tikus Berdasi. Lanjut, jelaskan yang dimaksud dengan sastra dan ilmu sastra. Apa yang melatar belakangi munculnya karya sastra? Berikan contoh karya sastra dan pengarangnya. Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium, dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Dan ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Karya sastra lahir karena adanya imajinasi seorang pengarah. Di dalam daya imajinasi terdapat ide, pikiran, perasaan pengarang, dan pentingnya akan diungkapkan dalam bentuk karya sastra. Contoh, ini ada pengarang namanya Chairil Anwar yang judulnya Aku. Karya ini ditulis dalam masa penjajahan Jepang yang sangat represif. Maka puisi ini bisa dimaknai sebagai puisi yang bertemakan sebagai kesanggupan diri melawan berjuang menjadi bangsa yang bebas, menjadi bangsa yang bebas dalam berkarya dan mengarungi hidup. Tuh. Itu. Lanjut soal yang terakhir, jelaskan perbedaan dari puisi, cerpen, novel, dan drama. Puisi merupakan sebuah karya sastra dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Banyak orang yang tertarik dengan puisi. Untuk cerpen, cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isinya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung kepada inti cerita. Lanjut, pengertian drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud pertunjukan oleh aktor pementasan. Naskah drama dapat dikenal dengan istilah teater. Drama juga dapat dikatakan sebagai cerita yang diperagakan di panggung dan berdasarkan sebuah naskah. Itu yang bisa saya jawab dari soal nomor 1 sampai 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.